Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih, ini saya buka komentar nih di video yang ini nih, walking tour. Nah, kan ada tuh saya buat video yang ini. Terus saya buka komentarnya, ada komen dari Warni WP. Terima kasih idenya. Saya lagi bingung bikin video panjang apa biar bisa 1 jam tanpa memperlihatkan muka sendiri. Nah, jadi bagaimana katanya nih membuat konten durasi 1 jam tanpa memperlihatkan muka sendiri. Awal baca komen tersebut saya bilang, wah mantep juga. Jadinya ada manfaatnya tuh saya ngasih ide sekaligus ngasih prakteknya. Nah ini nih Warni. Terima kasih. Nah kawan-kawan bisa lihat kasih ide. Nah, jadi ide konten untuk Sobat Warni dan sobat-sobat yang lainnya juga tuh. Nah, sekaligus untuk kawan-kawan semua ketika membuat konten YouTube tuh ide konten tanpa narasi. Kan banyak yang ditolak monetisasinya karena ndak ada narasi pada videonya. Nah, ada juga baru-baru komen bagaimana dengan konten ASMR. Nah, itu yang saya bilang juga, konten ASMR itu merupakan konten yang narasinya itu ASMR-nya. Jadi ASMR-nya itulah narasinya. Coba kawan-kawan ketik saja tuh di YouTube ASMR. Nah, lalu lihat nanti konten yang muncul. Nah, misalkan nih, ini kan pada jelas tuh, sudah jelas arah kontennya ke mana. Nah, misalkan sudah ditulis ASMR, mana ada ya ditulis. Nah, ini udah ditulis for ASMR. Wah, kuku saya agak kotor agak. Nah, jadi selama kawan-kawan ngebuat kontennya itu udah jelas, nah kawan-kawan bisa lihat contohnya di video sebelumnya. Video sebelumnya udah saya kasih contoh sobat kita yang membuat rekaman jalanan. Andai kata videonya itu ditulis bahwa ini perjalanan atau apa? Rekaman perjalanan, ditulis jelas judulnya, thumbnailnya dibuat rapi, jelas semuanya, itu tidak masalah sebenarnya karena bukan hanya musik yang ditempel pada sebuah video. Nah, lalu kak ada tuh channel yang lolos monetisasi merekam jalanan. Jalanan nih dia rekam, kamera ndak bergerak-bergerak, dimasukkan lagu-lagu lawas. Kenapa dia bisa lolos monetisasi? Nah, jawabannya kalau menurut saya nih ya, jawabannya karena memang di thumbnailnya dan di judulnya sudah ditulis lagu lawas perjalanan misalkan. Dia syuting dah itu apa jalanan yang ada mobil lewat-lewat, ditulis di bawahnya kecil lagu menemani perjalanan. Nah, selama semuanya jelas dan rapi itu harusnya tidak menjadi persoalan. Makanya saya contohkan buat konten 2. Jelas ditulis ini walking tour City Garden inside University. Nah, sudah jelas saya tuliskan seperti itu. Ketika di play dari awal sampai akhir. Ada iklannya ternyata, sorry guys. Dari awal sampai akhir tidak ada narasi saya berikan. Nah, selama kawan-kawan menulis dengan jelas. Jadi misalkan nih konten ASMR, terus konten apa lagi? Konten apa lagi dah? Atau misalkan yang kayak konten musik itu yang lolos monetisasi. Atau misalkan nih konten yang lagu lawas. Dan dibuatkan rekaman jalanan begitu. Lalu kenapa ada juga yang tidak lolos monetisasinya? Begitu saya buka channelnya, yang tidak lolos nih, yang lolos dengan yang tidak lolos. Perbedaannya yang lolos rapi bener videonya, rekamannya jernih bener, terus habis itu thumbnailnya dibuat rapi bener, judulnya rapi bener, dan lagunya juga itu rapi, tidak terkena hak cipta.
Belum, maksudnya mungkin orang yang punya lagu itu belum mempatenkan, nantinya bisa diklaim manual juga. Jadi lagu itu agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Hari ini masih lolos mungkin, kita tidak tahu besok. Besok bisa sudah yang punya lagu mempatenkan. Nah, itu bisa diklaim manual juga oleh yang punya lagu di channel kita. Nah, di situ persoalannya, dan lebih ngerinya lagi sebenarnya nih, kita bisa juga dituntut hukum sebenarnya. Ya, di situ ngeri-ngeri sedapnya kalau kita mengupload mengkhususkan apa lagu-lagu semuanya. Walaupun hari ini masih belum ada apanya, hak ciptanya, belum ada klaimnya, tapi nanti kita tidak tahu. Terus balik lagi konten 1 jam, konten 1 jam. Sebenarnya saya juga waktu sebelum monetisasi ini ada membuat konten durasi 1 jam. Sebenarnya waktu sebelum monetisasi, mana tuh kontennya kak yang durasinya 1 jam juga. Dan ini lolos monetisasi loh. Kenapa bisa seperti begitu? Karena ini menurut saya nih ya, lagi-lagi menurut saya ini, konten durasi 1 jam tersebut itu bukan merupakan konten satu-satunya yang banyak penontonnya waktu channel Tamlika mau monetisasi. Jadi salah satu kelemahannya lagi, biasanya tuh kita buat konten tidak jelas 1 jam. Lalu semua jam tayang pada channel tersebut berasal dari satu konten tersebut. Ujung-ujungnya ditolak monetisasi. Atau buat 2 konten, durasi 1 jam. Nah, tapi semua jam tayang atau kebanyakan jam tayang pada channel tersebut lari ke 2 konten tersebut. Lalu konten lainnya itu tidak ada penontonnya atau misalkan kecil. 90% dari jam tayang dari channel tersebut berasal dari video yang 1 jam dan 30 menit tersebut. Itu agak sulit lagi, itu udah banyak banget yang ditolak kalau caranya seperti begitu. Nah, terus balik lagi konten 1 jam dari channel Tamlika waktu belum monetisasi, apakah ada saya buat malah hanya satu kayaknya yang dulu konten saya panjang-panjang karena membahas seputar jualan online. Kawan-kawan bisa lihat nih. Nah, misal nih konten yang ini, cara buat feed online shop Instagram. Nah, kawan-kawan lihat ini video dibuat 2 tahun yang lalu, dan ketika kita ngeklik video yang ini nih, kita ngeklik video yang ini, kita turunkan di bagian analitiknya, kawan-kawan lihat bareng-bareng nih, kita lihat bareng-bareng nih, di bagian analitiknya kita lihat di jangkauan kalau tidak salah ya, jangkauan. Nah, kawan-kawan bisa lihat bagaimana cara penonton menemukan video ini. Video ini ditemukan oleh penonton melalui layar akhir. Nah, kawan-kawan bisa lihat layar akhir, 65% dari layar akhir. Nah, di situ yang menjadi persoalan, kadang-kadang kita buat konten 1 jam lalu nanti view-nya itu dari mana itu dilihat juga oleh pihak YouTube-nya ketika channelnya direview untuk monetisasi. Jadi agak sulit juga sebenarnya. Kawan-kawan minimal pakai trik begini dah, buat video durasi 1 jam. Terus habis itu video itu dipotong-potong. Dipotong-potong menjadi banyak kayak begini nih. Ini dipotong-potong menjadi banyak. Video yang satu ini nih. Tunggu, pulpen saya jatuh tuh. Ada pulpen cadangan enggak ya? Saya lupa lagi di mana pulpen cadangan. Ada mungkin di tas saya sini. Ini ada nih pulpen cadangan nih. Nah, ini konten yang ini kan durasinya 1 jam. Kawan-kawan bisa lihat nih durasinya 1 jam 2 menit. Ini saya potong-potong lagi, lalu saya upload bulat-bulat. Ini semuanya dari atas sini, dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 konten tersebut merupakan hasil potongan dari konten yang ini.
dan itu tidak dianggap konten berulang. Kenapa bisa seperti begitu? Karena memang potongan tersebut menjelaskan hal tersebut. Jadi kalau kawan-kawan nonton, misal nih, yang ini, video 1 jamnya saja tuh hanya ditonton berapa tadi video 1 jamnya? Video 1 jamnya itu hanya ditonton 2000 kali. Potongan videonya yang ini ditonton 9000 kali, dan ini sebelum monetisasi. Durasinya 8 menit. Dan ketika orang menonton video ini, dia akan menemukan memang judulnya sesuai. 8 menit ini bagian dari 1 jam tadi. Jadi video 1 jam tadi saya ambil bagian ini menjelaskan tentang ini, saya jadikan satu konten baru lagi. Nah, jadi lagi konten baru, dapat lagi jam tayang. Malah total-totalnya itu kalau di total-total kan satu video saya potong jadi 14 video. Masing-masing video berdiri dengan judul masing-masing dan thumbnailnya juga dibuat semua dengan rapi. Nah, di situ juga yang menjadi persoalan kadang-kadang. Thumbnailnya ini rapi semua, masing-masing thumbnailnya sudah saya buatkan. Nah, ini thumbnail untuk video utamanya 1 jam. Lalu ini video 2 menitnya, 8 menitnya. Ini masing-masing sudah saya buatkan. Thumbnailnya rapi, judulnya rapi, rapi semuanya. Jadi begitu udah kuncinya. Selama kawan-kawan rapi, sesuai antara judul dan video, isi video, judul, lalu pihak YouTube bisa melihat dari mana sumber penonton tersebut. Bisa juga itu mereka lihat. Nah, di situ kadang-kala yang menjadi persoalan. Nah, ini durasinya udah kepanjangan nih, kita akhiri aja video kali ini. Mohon maaf untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap, 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 tap. Ya, pencet subscribe dulu dah. Dan komen juga, komen.